Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama aku Teresa Alfionita, NPM 44192100038. Pada kesempatan kali ini untuk pemenuhan tugas APSI, aku akan menjelaskan gimana contoh form yang aku buat di aplikasi Odoo untuk O2C di PT Beiersdorf Indonesia. Nah, gimana contohnya? Yuk langsung aja kita cek. Yang pertama itu ada purchase request. Jadi setelah kita membuat sistem data seperti ini dan contoh form seperti ini, kita bisa langsung buat di aplikasi Odoo. Nah, untuk contoh formnya itu sendiri seperti ini. Jadi di Odoo itu ada nama keterangan formnya juga, kayak request for question, terus ada vendor, ada order deadline juga, ada keterangan produknya. Di sini ada description, ada quantity, unit price, sama seperti di atas ya teman-teman descriptionnya. Terus buat nomor sama item kodenya itu yang membedakan. Jadi nomor dan item kodenya nggak ada di Odoo. Nah, sedangkan quantity dan unit price-nya itu ada. Jadi sama seperti contoh form yang sebelumnya sudah kita buat. Lalu selanjutnya ada purchase order. Nah, kalau sebelumnya kita buat contoh purchase ordernya seperti ini, setelah diaplikasikan di aplikasi Odoo, dia itu jadinya kurang lebih sama kayak di purchase request. Nah, seperti ini. Tapi keterangannya beda teman-teman. Jadi kalau tadi keterangannya purchase request, di sini keterangannya purchase order dan udah ada nomor orderannya. Nah, di sini sama aja sih. Di sini udah ada unit price dan subtotal. Nah, di purchase order juga udah sama, udah ada unit price dan juga subtotal. Sama total semua yang akan dibayarkan sama, yaitu 2.064.000. Lalu selanjutnya ada contoh receipt. Nah, kalau untuk di contoh receipt ini itu di sini ada keterangan customer invoice dan nomor invoice-nya. Di sini lebih jelas ya teman-teman, ada labelnya juga, ada account, ada quantity dan price serta subtotal yang sama seperti di purchase order dan purchase request. Nah, di sini ada jumlah totalnya juga tanpa menerapkan tax dan lain-lain. Nah, kurang lebih sama ya teman-teman formnya sama purchase order, cuman beda mungkin keterangan dan nomornya aja. Selanjutnya ada vendor bill. Vendor bill-nya di sini itu juga sama. Nah, di sini ada keterangan vendor bill, ada nomor bill. Nah, di sini ada customer invoice dan nomor invoice-nya. Sama kan? Tapi yang membedakan itu keterangan dan nomor bill-nya. Kalau yang tadi invoice, ini bill. Nah, di sini juga sama, ada produk, ada label, ada bill date, ada vendor, ada quantity price, subtotal juga ada. Nah, terus sama total yang dikeluarkan. Nah, untuk contoh paymentnya ini, di sini aku ambil dari contoh invoice karena kurang lebih formnya itu sama kayak invoice. Nah, jadi segitu aja pembahasan aku tentang contoh form yang udah aku buat di Odoo untuk PT Beiersdorf Indonesia. Semoga bisa membantu teman-teman untuk mengaplikasikannya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.